Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di bulan Oktober ini, walaupun udah masuk pertengahan ya, tapi gue mau mulai lagi ngebahas salah satu genre komik kesukaan gue, yaitu horor. Ya, soalnya bulan Oktober kan identiknya sama Halloween dan horor-hororan ya. Dan gue mau mengawali pembahasan komik horor ini dengan sebuah komik yang berjudul Shivers, karya komikus-komikus Reon. Iya, sebenarnya gue pengen nyebut nama komikusnya kayak review gue yang biasa ya. Tapi komik Shiver ini adalah komik antologi horor yang mana komikus yang berkontribusi ngerjain komik ini tuh banyak banget. Untuk satu volume aja komikusnya, writer plus ilustrator, kalau dijumlahin tuh bisa nyampe 10 orang. Dan sekarang udah terbit volume 8, lagi OTW yang ke-9. Jadi ya habis durasi ntar buat nyebut nama doang. Makanya, jadi gue sebut aja mereka sebagai komikus-komikus Reon. Ya mungkin lu juga udah familiar lah ya dengan penerbit Reon, penerbit komik-komik Indonesia yang udah cukup lama lah usianya. Untuk komik Shiver sendiri, dia pertama kali terbit di tahun 2016 dengan 4 cerita antologi dan semuanya bertemakan horor. Untuk jumlah ceritanya, di tiap volume komik ini tuh beragam ya. Ada yang 4, 5, 6, dan paling banyak sih sejauh ini sampai 8 cerita ya untuk satu volume. Jadi emang jumlahnya itu tergantung dari panjang cerita-cerita yang ada di komik ini. Untuk horornya sendiri, komik ini tuh nggak terbatas ke satu genre horor spesifik aja ya. Jadi di komik ini tuh ada macam-macam, kayak horror thriller, horror action, horror body, horror fantasi, horror kosmik. Ya beragam banget lah. Untuk ratingnya sendiri, komik ini dikasih rating dewasa. Oh ya, selain terbit secara cetak, komik ini juga terbit secara digital. Kalau dulu dia terbit di platform komik Komiko, tapi sekarang Shivers bisa dibaca juga di platform komik Webtoon buat yang bahasa Indonesia. Dan yang bahasa Inggrisnya bisa dibaca di INKR. Perbedaannya sama yang cetak ya paling seperti biasa ya, format turn page dan scroll down, sama yang cetak itu grayscale dan yang format webtoon itu berwarna. Sebenarnya gue tuh tiap review komik antologi suka bingung tahu buat nge-reviewnya gimana. Soalnya kan ceritanya ada banyak ya, terus karakter dan universe-nya juga bisa jadi nggak sama. Nah, apalagi untuk komik Shivers ini. Di komik ini kan komikus yang ngerjainnya beda-beda. Jadi kayaknya ini bakalan jadi review paling generik deh yang pernah gue lakuin. Soalnya kalau komik antologi yang tipenya omnibus kan gue masih bisa komentar lebih ya. Atau kalau emang beda sama sekali di tiap ceritanya, biasanya gue masih suka nyari tuh persamaan antara cerita atau benang merahnya lah. Ya siapapun itu yang berkarya, gue rasa sih sadar nggak sadar dia bakalan ninggalin signature atau ciri khasnya dia lah di karya-karyanya sendiri. Nah ini kan komikus yang ngerjainnya aja udah beda ya, jadi rada sulit. Tapi gue masih tetap mau bahas komik ini. Soalnya mau gimana juga, ini komik tetap konsisten dari 2016 sampai akhir 2023 sekarang masih terus ngeluarin volume baru. Dan gue pun masih tetap tertarik untuk beli soalnya. Oke, secara garis besar, kalau review ini dirangkum tuh jadinya gini. Cerita various atau bermacam-macam, universe juga bermacam-macam, dan karakter juga bermacam-macam. Ya, untuk ceritanya ragamnya banyak banget ya, mulai dari halaman aja. Ada yang pendek, ada yang panjang juga. Gua pribadi sih lebih suka yang panjang ya, soalnya ngasih setup di ceritanya juga kan lebih enak. Dan ada beberapa cerita yang ngasih plot twist juga lebih enak buat yang panjang sih. Tapi bukan berarti cerita yang pendek kalah pamor. Ada kok di beberapa volume, justru gue ngerasa cerita yang pendeknya itu lebih catchy dibanding yang panjang. Untuk karakternya juga sangat bervariasi. Ada yang tanpa pengenalan sama sekali, ada yang cukup banyak dikasih background, bahkan ada yang sampai dapat development juga. Cuma kayaknya emang nggak bisa ngarepin karakter yang terlalu bold atau ngebuat kita invest ke karakternya sih. Soalnya cerita-ceritanya juga kan one shot, jadi karakternya juga udah pasti bakalan beda buat cerita yang lain gitu. Untuk universe-nya juga beragam ya menurut gue, walaupun rata-rata sih ngambil dari dunia nyata. Ya, ada penambahan di sana-sini lah, ditambahin banyak kasus kriminal, kekuatan supernatural,
Ya pokoknya yang ngebuat ceritanya fit in aja. Dan sepertinya rata-rata settingnya juga ngambil di Indonesia sih. Walaupun ada juga yang ngambilnya emang jelas-jelas di luar Indonesia gitu. Terus bahas apa lagi ya? Oh iya, artnya. Artnya juga beragam banget. Ya soalnya kan artis yang ngerjainnya beda-beda ya. Sebenarnya ada juga style yang cenderung rada Eropa atau Barat gitu. Tapi kayaknya emang kebanyakan gambarnya tuh familiar buat orang-orang yang biasa baca komik Asia. Kayak Jepang atau Korea gitu. Terus juga fear factor di komik ini juga macem-macem ya. Nggak melulu harus makhluk yang seharusnya tak kasat mata. Tapi ada juga yang lain. Ya kayak psikopat, monster. Ya pokoknya beragam banget lah. Jadi menurut penilaian gue, komik ini tuh komik yang secara pribadi gue suka. Tapi mungkin tidak untuk semua kalangan. Sebenarnya gue pengen bilang, karena ratingnya dewasa, jadi nggak buat semua kalangan. Tapi enggak sih. Gue rasa di komik ini tuh walaupun ada hal-hal yang cukup eksplisit dan disturbing, tapi tidak sekrusial itulah buat jadi nggak bisa dibaca sama kalangan yang lebih muda, remaja misalnya. Toh, komik ini masuk ke platform webtoon juga, yang dimana rata-rata pembacanya remaja kan. Cuma gue ngerasa mungkin komik ini tidak begitu cocok kalau lo expect-nya cerita panjang yang berkelanjutan. Nah, tapi kalau lu suka sama cerita-cerita horror one shot, gue rekomendasiin lu untuk baca komik ini. Apalagi lu suka ngegacha. Maksudnya, karena dari cerita, gambar, dan semuanya itu macam-macam banget, jadi lu tidak bisa bener-bener tahu dan pasang ekspektasi bakalan dapat apa di cerita berikutnya gitu. Dan buat gue pun, justru ketidakpastian ini yang paling gue suka dari Comic Shivers gitu. Bukan berarti gue suka berjudi, tidak ya. Cuma gue tuh jadi menantikan, kira-kira dapat cerita apa lagi ya nanti gitu. Tapi walaupun ada ketidakpastian, setidaknya nih, cerita yang terbit di komik ini tuh udah melalui kurasi dan melalui proses editing dari tim Reon. Jadi ada standar minimalnya lah. Lu nggak bakalan dapet chapter yang busuk-busuk banget gitu. Iya, kalau misal ibarat podcast ya, mungkin mirip kayak podcastnya Mr. Popo kali ya, yang Do You See What I See. Itu kan dari sisi cerita sama yang nyerita juga beda-beda banget ya. Tapi tetap aja ada tim kurator yang mastiin cerita yang dipublish itu tidak di bawah standar yang udah mereka set. Dan rasa-rasanya komik ini juga ada kemiripan. Sama-sama cocok buat jadi asupan horor harian lah. Ya, buat jadi bacaan cerita-cerita pendek di sela-sela menghadapi horornya hidup ya kan. Oh iya, untuk Shivers sendiri, saat ini volume 9-nya lagi open PO sampai tanggal 24 Oktober 2023. Jadi kalau lu tertarik, bisa langsung PO aja. Dan karena ini komik antologi, kayak yang gue bilang tadi, mau lu bacanya langsung dari volume 9 juga nggak apa-apa. Ya, kalau lu dengerin podcast ini setelah tanggal yang gue sebut tadi, berarti lu bisa beli komik ini dengan harga normal aja. Untuk link-link terkait komiknya, bakalan gue taruh di deskripsi seperti biasa. Dan seperti biasa juga, abis ini akan ada obrolan lagi. Walaupun spoilernya minim sih, tapi tetap gua pisah karena lebih di luar konteks judul Shiversnya. Oke, jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Oke, side notes. Ngobrolin apa ya? Ini sedikit spoiler sih, tapi gue tuh notice Comic Shivers di webtoon itu selain layoutingnya, dia punya urutan cerita yang rada beda juga. Kayak yang di buku pertama itu, untuk judul Reuni Revival Requiem, itu cerita yang alurnya maju mundur kalau yang dicetak. Tapi kalau yang di webtoon, itu diubah jadi alurnya maju terus. Inti ceritanya masih tetap sama dan minor sih, tapi menarik aja. Ternyata ada perbedaan experience yang dikasih ke pembaca cetak sama webtoon. Ini khusus yang di webtoon aja ya, soalnya yang INKR urutannya masih sama kayak cetak setahu gue. Oh iya, di Side Touch ini gue lebih pengen ngomongin konsep yang diusung Shivers sih. Gue senang sebenarnya, karena konsep ini tuh gue ngeliatnya jadi kayak tempat eksperimen atau debut komikus-komikus gitu. Ya, entah ya. Mungkin gue aja yang rada kuper, tapi selalu ada aja gitu nama komikus yang
wah, gue baru tahu nih. Ya, walaupun ada beberapa nama baru, tapi kayaknya selalu ada nama komikus senior atau yang well known lah, yang ikutan kontribusi di tiap volumenya. Dan kadang juga gue jadinya nantiin gitu. Komikus yang gue taunya bukan bikin komik horor, tiba-tiba ngebikin horor di Shivers gitu. Kayak Mas Suryo, almarhum Mas Andik, Mas Okto. Ya, menarik aja buat gue. Kayaknya kata-kata semua akan horor pada waktunya tuh berlaku juga di komik ya. Oh ya, tadi kan gue ngomong walaupun rating komik ini dewasa, tapi nggak terlalu eksplisit ya. Nah, cuma gue sih ngarepnya rating komik ini tetap dewasa. Ya, setidaknya kalau tetap dewasa, komikus yang nanti kontribusi di Shivers kan jadi nggak terlalu terbatasi ya. Walaupun tetap ada pagar-pagarnya, tapi eksplornya bisa jadi lebih bebas lah. Terus, gue juga mau ngomongin terkait penerbitnya sih. Tapi boleh nggak ya? Ya ini sebenarnya kekhawatiran berlebihan gue aja sih. Tadinya gue tuh cukup khawatir pas Reon berhenti ngeluarin komik kompilasinya yang reguler. Ya, you know lah, penerbitan komik Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Cuma, ngelihat Reon masih tetap ngeluarin komik kayak Shivers, walaupun rentang waktu terbitnya lumayan jauh, gue jadi masih bisa berharap akan tetap panjang jauh ke depannya sih. Ya, setahu gue juga beberapa judul komik Reon udah ada yang dialih bahasakan dan kerjasama dengan penerbit luar juga kan. Terus juga mereka kerjasama dengan game online dan brand-brand lain. Ya, semoga aja lini bisnis komik dan non-komiknya makin lancar lah ya. Dan semoga kedepannya juga bisa memfasilitasi lagi komikus-komikus dalam negeri buat nerbitin lebih banyak judul lagi.